Halo sahabat kisah sejagat, sebelum kita mulai ke videonya, yuk bantu kami untuk subscribe channel ini, biar kami lebih semangat lagi dalam mencari inspirasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Di balik keindahan alam Sumatera Barat, terdapat kisah lama yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah legenda tentang makhluk yang tidak sepenuhnya manusia dan tidak sepenuhnya roh. Mereka disebut Palasik. Konon, kisah Palasik berawal dari zaman kerajaan-kerajaan Minangkabau. Pada masa itu, ada seorang dukun wanita sakti bernama Mak Gombang. Ia terkenal karena bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi diam-diam, ia menuntut ilmu hitam yang menjanjikan kekuatan dan kehidupan panjang. Untuk mendapatkan ilmu itu, Mak Gombang harus memenuhi syarat mengerikan. Ia harus memisahkan kepala dari tubuhnya setiap malam, dan mencari darah bayi sebagai tumbal kehidupannya. Sejak itu, kepala Mak Gombang dapat terbang. Dengan rambut panjang berkibar dan usus menggantung, melayang mencari mangsa saat orang-orang terlelap, tubuhnya ditinggalkan di rumah, kosong dan tak bernyawa, menunggu kepala itu kembali sebelum fajar. Namun ilmu hitam tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Ketika Mak Gombang meninggal, kutukannya tidak ikut lenyap. Konon, siapapun yang memiliki hubungan darah dengannya akan membawa benih Palasik dalam tubuh mereka. Anak cucunya terkadang tidak tahu bahwa mereka mewarisi kutukan itu. Hingga suatu malam, salah satu di antara mereka terbangun dan menyadari bahwa kepalanya terlepas dari tubuhnya sendiri. Ilmu Palasik tidak bisa ditolak, karena ia hidup di dalam darah keturunan. Orang Minang menyebutnya warisan gelap yang tak bisa dicuci. Palasik tidak sembarangan memilih mangsa. Mereka hanya menyerang bayi di bawah 100 hari atau ibu hamil yang lemah. Saat lapar menyerang, kepala Palasik akan melayang diam-diam melalui celah jendela, menyusup ke dalam rumah tanpa suara. Lidahnya yang panjang akan mencari ubun-ubun bayi, mengisap sari kehidupan tanpa meninggalkan luka. Ketika pagi datang, kepala itu kembali ke tubuhnya, dan orang yang menjadi Palasik akan bangun seperti biasa, tanpa ingat apapun. Tapi tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya merah darah. Masyarakat Minang percaya ada ciri khas dari seseorang yang menjadi Palasik. Biasanya, mereka tak mau bercermin lama karena bayangan mereka terlihat tanpa kepala. Mereka juga takut pada cermin, jarum, dan garam karena ketiganya bisa membuat kepala yang terbang tak bisa kembali ke tubuh. Seseorang yang menatap mata Palasik terlalu lama akan merasakan pusing, mual, bahkan pingsan. Dan ketika Palasik marah, auranya bisa membuat lampu padam dan udara menjadi dingin tiba-tiba. Beberapa tahun silam, di tepi Danau Maninjau, tinggal sepasang suami istri muda. Mereka baru memiliki bayi berusia 2 minggu. Bayi itu selalu menangis keras tanpa sebab. Suatu malam, sang ibu terbangun dan melihat sesuatu di jendela. Sebuah kepala wanita dengan rambut panjang, mata merah menyala, dan usus menggantung di belakangnya. Wanita itu menjerit pelan, lalu pingsan. Keesokan paginya, bayi itu meninggal tanpa luka apapun. Warga desa pun berkumpul dan melakukan ronda malam. Mereka menabur garam dan jarum di sekitar rumah, membaca ayat suci, dan menunggu. Tepat tengah malam, sebuah kepala melayang turun dari langit, menuju rumah itu. Namun begitu mendekat, ia terjerat jaring dan terbakar oleh garam panas. Ketika fajar tiba, seorang wanita tua di desa itu ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya gosong sebagian, dan di lehernya terdapat bekas luka mengerikan. Warga yakin dialah Palasik yang selama ini mengintai bayi-bayi mereka. Banyak orang mengira Palasik hanyalah mitos. Namun di beberapa daerah, kisah tentang Palasik modern masih terdengar. Ada yang mengatakan beberapa Palasik kini tak lagi memisahkan kepala, melainkan menggunakan energi gaib untuk menyerap kehidupan dari jarak jauh. Mereka hidup di antara manusia biasa, tak dikenali, tapi mampu mengambil rezeki atau daya hidup seseorang. Beberapa orang yang pernah bertemu Palasik modern mengaku tubuhnya tiba-tiba lemah, tidur berhari-hari tanpa sebab medis yang jelas. Menurut kepercayaan lama, Palasik bisa ditangkal dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah garam, jarum, dan doa ayat kursi. Ibu-ibu di Minangkabau dulu sering menaruh garam di bawah bantal bayi atau menggantung gunting kecil di atas tempat tidur. Semua itu dipercaya bisa mencegah Palasik mendekat. Para peneliti budaya Minang percaya, kisah Palasik mungkin berawal dari upaya nenek moyang untuk melindungi bayi dari penyakit mematikan di zaman dahulu. Namun bagi banyak warga tua di Sumatera Barat, kisah itu bukan dongeng, karena mereka pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Di dunia yang kita anggap modern ini, masih ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Entah itu roh, kutukan, atau energi gelap yang diwariskan. Palasik mungkin hanya legenda. Tapi bagi mereka yang pernah merasakannya, ia adalah kenyataan yang tak bisa dilupakan.
Jadi, bila kamu berjalan di desa tua Minangkabau dan mendengar suara lembut di tengah malam, jangan pernah menatap ke langit, sebab siapa tahu yang melayang di atasmu adalah kepala palasik yang sedang mencari mangsanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bayi.